Selamat sore teman-teman. Ini aku bareng orang yang top banget ya, yang hampir menyusuri setengahnya pulau di Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Rio Suryapurnama. Oke, selamat sore guys. Mas Rio, pulang kapan kemarin? Pulang tahun baru itu aku udah di ini pak, Dari Lampung. Rumbia, Dari jalan Rumbia. ke Rumbia. Sebenarnya aku pulang dari tanggal berapa ya? Pokoknya 3 hari, kayak enggak 3 hari, 2 hari sebelum itu, aku udah pulang tapi di Natar dulu. Oh, di Natar dulu. Main tempat? Tempat Mas Yudi, Oh, itu iya. kan motornya di servis ulang lagi. Oh, di servis sana. Mm-mm. Oke Mas Rio, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi lebihnya mungkin kita ngobrolin lah seputar perjalanannya Mas Rio. Siap. Dari Tulang Bawang sampai ke perbatasan Indonesia, Timor Leste ya. Oke, Mas Rio, ceritanya piye kok bisa duwe ide, kok iso kepikiran sampai corona doy Mas? Apa ya? Karena pertama kan motor udah barusan jadi, Ya. terus delalah ada acara Jamda Lumajang sama Jamda Bali itu labnya cuma 1 minggu pak. Nah abis itu juga teman-teman Jawa itu kan aku belum pernah ketemu. Terus dia bilang kalau nggak main kesini aja, nanti seminggu lagi abis tempatku acara Lumajang kita ke Jamda Bali katanya. Kan di Bali banyak wisatanya pak. Ya. Jadi aku tertarik itu. Oh iya iya. Aku berangkat lah dari sini sendiri. Dari sini sendiri, terus berangkat jam berapa ya? Sekitar jam-jam pagi kok, jam-jam 8 itu aku. Naik kapal, habis duhur itu nanti turun. Terus nginep di Tangerang. Tangerang itu di tempat teman semalam. Habis itu ini ngadirin acara King Fest ternyata. King Fest Di TMII. Oh iya, Taman Mini Indonesia Indah itu. Kan aku berangkatnya hari Sabtu tuh. Iya. Sebenarnya aku mau berangkat hari Minggu juga. Karena ada acara King Fest itu, aku mampir lah di acara King Fest dulu Jakarta. aja lah. Daripada hari Minggunya nanti bingung mau ngapain. Ya. Mending mampir situ aja, aku berangkat hari Sabtu. Terus ternyata di King Fest itu acaranya pecah lah. Pecahnya lebih Nggak kayak yang tak bayangkan pak. Jadi kontes motor itu sampai berapa taruh ya? Banyak taruh pak. Sampai penuh-penuh motornya. Barusan kali itu juga aku lihat motor yang speknya hedon-hedon lah. King kita masuk nggak kemarin? Kalau kita udah nggak. Tapi paling nggak menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi lah di sana. Wah, hedon-hedon banget lah. Berarti rute pertama Tulang Bawang, Jakarta. Jakarta, nginep di Tangerang dulu, habis itu acara King Fest. Baru selesai acara King Fest itu aku labas. Labas ke ini, tempat teman di perbatasan Cirebon sama Majalengka di tempat Mas Adam. Tempat Mas Adam. Mas Adam semalam. Itu sempat hujan, Pak. Hujan semalam. Ada kendala motornya. Kendalanya? Kendalanya bannya bocor, Pak. Ban bocor. Pertama kena beling. Di Pantura itu kena beling saya, Pak. Kena beling, habis itu malam itu. Terus akhirnya sebenarnya awalnya mau tak ganti ban dalamnya karena nanti takut suatu saat bocor lagi. Habis itu aku ganti. Aku tempel dulu. Terus udah selesai itu aku nginep tempat Mas Adam. Berangkat mau ke Jogja itu di Banyumas kena paku, Pak. Kena paku. Segini, Pak. Paku tutur. Paku tutur, Pak. Jadi itu habis mampir tempat Pak Haji Kenil, kena paku. Sore, Pak. Ndelalai sore, terus bar kuwi enek tukang tambal ban. Paling dorong sekitar sekilo lah. Dorong sekitar sekilo. Itu sendirian, nggak ada teman? Sendirian, Pak. Oh. Jadi dari berangkat ke rumah itu sendirian. Terus tempel itu, terus habis itu nginep di mana itu? Di Jogja, Pak, langsung Jogja. Tembus Jogja itu. Di Jogja terus lagi tempat? Jogja itu aku 2 hari. 2 hari. 2 hari tempat Mas Weli. Mas Weli itu bapak kos ini. Bapak kos. Kenal baik di sosmed awalnya, Pak. Terus dia bilang nanti nginep tempatku aja. Jadi aman katanya. Dilihat dari sosmed terus jenengan di WA. Iya. Udah sering kontekan kan, dia juga di rumah banyak motornya, hobi juga. Hobi racing juga. Oke. Berarti dari Lampung sampai Jogja itu ketemunya sendiri? Sendiri, Pak. Terus ketemu teman-teman itu kan banyak tuh kalau dilihat di foto-foto sana itu. Itu abis aku dari Jogja 2 hari nginep di Kota Gede tempat Mas Feli itu. Aku berangkat ke Tulungagung tempat Mas Herdi. Sendiri lagi itu, Pak. Sendiri. Di Sherlock sama Mas Herdi terus Di Sherlock terus berangkat gitu aja. Bingung nggak perjalanannya? Itu susahnya aku karena masih awam sih pertama kali pergi jauh. Iya. Baca Sherlock yang susah. Karena helmku nggak ada
Nggak ada. intercom. Oh, nggak ada intercom. Nggak ada. Jadi susah. Harus buka-buka HP. Motor juga nggak tak kasih ini, apa namanya? Tripod. Oh, tripod itu nggak tak kasih juga. Jadi susahnya nge-map itu. Mungkin biasanya aku berhenti di Indomaret itu aku baca dulu di HP. Habis kota ini nanti kota ini, kota ini. Aku lihat di pelang hijau itu. Pokoknya patokannya pelang hijau itu. Patokannya. Misal habis Jogja apa, nanti kota ini, kota ini, kota ini gitu aja Pak. Tapi sebelum berangkat ke Lampung itu memang tujuannya Jamda Bali itu. Tujuannya Jamda Bali sama Lombok. Udah itu aja. Pak. Oh. Itu mending dia. Terus ada beberapa teman yang ngomporin Pak. Kamu labas aja ke Sape. Nanti habis ke Sape, labas lagi. Dari Jamda Bali itu mau lanjutnya cuma ke Lombok. Terus ini dari udah di Lombok itu punya pikiran mau ke Sape, ke 0 km Sape. 0 km Kalau Sape. kata orang-orang sana 0 km Sape itu titik ternyaman rider lah. Oh gitu. Di Artinya NTB itu. setiap rider kalau belum ke sana belum just lah ini. Kalau air-ranking nyamannya di situ. Sepertinya kisahnya seperti itu, Pak. Terus apa ya? Dari situ aku dibilangin lagi, ada rekan bilang, lah kamu nanti di Sape mau bingung mau ngapain lagi, mau pulang juga tanggung katanya. Labas saja. Kemana? Ke Timur Leste, perbatasan katanya. Kok mau tak lihat di map tanggung, mau pulang jauh, tapi ke perbatasan deket. Jadi ya nekat Pak. Nekat jalan itu? Nekat jalan Pak. Terus enak nggak apa ketika perjalanan sing mengasikkan ya, mungkin yang ditampilkan di medsos kan sing seneng-seneng ya, enak nggak pas sedih banget gitu? Apa ya, pas sedihnya nih cuma ini Pak, sedihnya di sana waktu apa namanya masuk hutan, minyak mau habis. Oh gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu ya mana desa, terus mana yang ada pom nggak tahu. Cuma itu Pak. Jadi di perasaan nih, wah gila, minyaknya habis di tengah-tengah ini gimana? Mana di sana kan jalannya nggak kayak tempat kita ini, kayak di Sumatera jalannya lurus. Di sana kan naik turun. Jadi kalau misalnya kehabisan minyak, terus dorong motor di sana, aduh kacau Pak. Itu posisi sendiri berarti ya, Mas Ian? Itu waktu di ini kalau arah sana udah ada temannya Pak. Udah dari aku turun ke Sape itu, dari Sape mau dari Sape mau ke Labuan Bajo itu, aku ketemu Mas Aji. Mas Aji itu malah CB. Oh iya. Orang CB. Dia mau ke Rio, ke tempat istrinya katanya. Mau ke Rio Sumatera? Bukan, Rio sana, daerah deket Ruteng. Daerah arah sana. Dia mau ini istrinya, habis itu bareng lah sama Mas Haji. Dia pakai CB, wah, seru lah pokoknya. CB-nya irit Pak, beda sama kan motorku Pak. Minyak habis berapa Mas kemarin Mas? Minyak totalnya berapa ya? Total? Kalau di total dari berangkat sama jalan-jalan ke Jogja, muter-muter Jogja, Bromo, terus muter-muter Kupang, muter-muter NTT, NTB itu totalnya di 2.996.000 Pak. 2 juta. Pertama kapal petralit? Itu campur Pak. Tapi karena aku biasanya males ngantri Pak. Di sana kan Jawa kadang antriannya panjang. Aku isi pertama. Kayak gitu. Terus kalau oli aku habis 11 botol. Mesran OB Pak. Mesran OB terbaik. Oh Mesran ini kasih Mas Rio ini. Tapi 3 kali aku dapat ini KW. Oh ya? KW Pak. Jadi walah baunya wangi banget. Yang KW itu ya? ada, aku udah bisa ininya, bedainnya botolnya. Oh gitu. Dari botolnya beda kemasannya. Jadi di bawah tutup botol itu yang ori dia ada tulisan kodenya itu pakai laser. Oh gitu. Kalau yang KW dia tulisan timbul dari plastiknya itu Pak. Bedanya itu. Kalau yang laser kan itu diraba nggak kena, atau kalau misalnya tulisan plastik itu bisa diraba. Olinya bawa stok dari rumah atau dikasih teman-teman di jalan? Olinya dikasih teman sekali cuma. Jadi aku berangkat pakai tas, cuma tas simple pokoknya. Pokoknya bawa baju berapa emang? Baju 4 setel, 5 setel sama yang tak pakai. Cuma itu doang Pak. Cuci kering pakai cuci kering di laundry. Banyak yang tanya juga bahwa Mas nyuci bajunya gimana? Lah kan di laundry sana banyak. Iya. Oke, pas rest laundry. Iya, kira-kira rest di tempatnya temen itu sehari lah misalnya. Sehari aku pagi itu langsung tak anterin ke laundry. Terus mungkin nanti sorenya udah jadi gitu. Pokoknya aku touring jauh, pengen terlihatnya motornya simple, bawaannya nggak banyak. Cuma gitu Pak. Oke, pakai tas yang apa? Tas dari itu Total King. Total King wah itu. Terbaik pokoknya. Total King kan ada pasang keranjang kuning. Total King tasnya sip banget. Jadi
baju 4 setel, celana lepis, powerbank, sabun-sabun semua masuk di situ, Pak. Sama mantel, Pak. Sama oli juga. Wes pokoknya kemarin tapi sempat kehujanan nggak selama perjalanan? Dari yang kehujanan itu di apa namanya, mau ke tempat Mas Adam dari Karawang sampai ke Cirebon Majalengka itu aku kehujanan. Terus NTB full hujan, Pak. Di Lombok udah hujan pokoknya Nusa Tenggara. Di Lombok alhamdulillah, Pak. Kita view-nya bagus-bagus, Pak. Nggak dapat hujan. Nggak dapat hujan. Alhamdulillah di Lombok. Kalau dapat hujan nggak dapat. Di Sembalun. Waktu itu kan aku bareng sama anak Pacitan di Sembalun. Dia mau ke Pantai Senggigi, aku langsung ke pelabuhan. Mau nyebrang itu. Pulangnya ke sana kehujanan. Ya itu, dari Sembalun kehujanan. Kalau di Lombok cuma itu sore doang. Perjalanan banyak ditempuh siang hari atau malam kemarin? Kalau campur aku, Pak. Campur ya? Tergantung ini. Kalau aku tergantung kebutuhanku, Pak. Misal nih, kalau kebutuhanku pengen istirahat cepat, jadi hari ini aku harus menempuh perjalanan misal target 400 kilo. Di tempat sana nanti baru istirahat dulu. Nah, begitu, Pak, biasanya, Pak, aku, Pak. Jadi misal gas nanti pagi. Nah, nanti berhenti gas lagi, paling berhenti cuma rest makan, terus minum, cuma kayak gitu doang. Jam-jam 12 malam biasanya. Jam 12 malam baru istirahat? Baru istirahat biasanya. Tapi pernah, Pak, dari pulangnya ini malah dari Surabaya sampai ini Majalengka, Pak. Pagi sampai ketemu pagi, Pak. Nggak leren? Nggak leren, Pak. Karena kan aku dari pulang Kupang itu kan aku udah tidur selama 3 hari di kapal. Tidur loh, waktunya mungkin badan ini udah tercharger penuh. Jadi pas saja lah. Berarti pulang dari Kupang ini memang nggak kembali lagi lewat jalan berangkatnya berarti ya? Enggak, Pak. Mencari rute yang lebih simpel aja. Sama menghemat waktu. Mungkin kalau misalnya aku lewat jalur darat lagi, waktunya juga kemakan banyak. Pengennya tahun baru di Rumbia, Pak. Oh gitu? Udah janjian sama teman-teman SD, Pak. Pengen pokoknya yang Rumbia? Udah janji nggak enak, jadi ke Rumbia. Terus apa namanya, dari Kupang itu naik bandara, dari pelabuhan apa Mas namanya? Dari Kupang itu aku naik di pelabuhan apa ya? Bolok apa ya, Pak ya? Lupa aku malah itu. Terus ke Surabaya? Ke Surabaya, Tanjung Perak itu, Pak. Terus ke Surabaya baru lewat jalan berangkat lagi berarti? Iya, lewat darat. Ngelewatin ya? Surabaya langsung darat aku. Lewat Gresik, lewat Demak itu, Pak. Sampai Kendal, di tempat Mas Parel itulah. Nungguin si Muklis. Si Muklis dari? Muklis dari Tenggalek. Muklis itu aku tungguin, aku sampai tempat Mas Parel itu jam 4 sore. Udah sampai situ, jam 1 malam baru gas, Pak. Gas ke Bandung, niatnya mau ke Bandung. Terus sampai jam 1 malam teh. Sampai Majalengka udah jam 6. Begitu di Pantura emang gila kalau malam. Sepi, Pak, enak, Pak. Oh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lintas apa namanya? Pantura, enaknya malam. Malam hari. Tapi motornya harus paten. Artinya nggak ada kemungkinan rusak lah ya? Iya, mending motornya disiapkan yang lebih kompeten lagi. Pokoknya motornya disiapkan lah. Sehat. Ben yakin ngono pokoknya. Sebenarnya spek standaran masuk nggak Mas kalau touring jalan-jalan ke sana? Wes, cukup pisan. Karena waktu masuk di timur itu trek lurus jarang, Pak. Oh gitu ya? Banyak tikungan, tanjakan seperti itu. Jadi memang kecepatan rata-rata pelan ya? Iya, kalau mau kecepatan mungkin di Pantura itu kalau mau ngetes motor. Kalau di sana tanjakan, tikungan itu lumayan banyak. Jadi tempatku aja gearnya 34. Oh iya. Harus ancang-ancang dulu, Pak. Karena Sumatera kan jalannya lurus panjang, Pak. Enak kalau pakai gear kecil. Terus selama di kapal nih, di kapal itu kan 3 hari nih. Jenuh gitu nggak? Kalau jenuhnya jenuh, Pak. Tapi aku sering keluar. Keluarnya itu maksudnya ngobrol lah, nongkrong sama orang baru. Kayak gitu cuman, Pak. Nanti di 3 hari itu kan nggak selamanya di laut terus, ada berhenti transitnya. Oh, transit juga? Dari Kupang itu transit pertama ke Waingapu. Waingapu itu di Sumba, Pak. Di Sumba? Di Sumba itu berapa jam ya? Kayaknya 5 jam. Terus abis itu nanti lanjut lagi, transit lagi di Lombok, di Lembar. Di Pelabuhan Lembar itu nanti sekitar segitu. Dan ada tragedinya, Pak. Apa itu? Di Lembar itu waktu transit ada mobil terbakar, Pak. Jadi mobil terbakar di kapal itu, benar. Terus? Di kapal itu ternyata mobil itu muat areng, Pak. Wah, panik, Pak. Banyak orang panik itu.
Arangnya hidup berarti? Arangnya hidup Pak, arangnya hidup. Terus yang dibawa itu kan mobil puso toh. Iya. Barang-barang kering juga yang dimasuk.